Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsih dari Prodi Manajemen kelas A pagi semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman, SPD MPDE. Dan pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu sebelumnya. Dan berikut adalah pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya Indonesia, pada tahun 2023? Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa sikap saudara sebagai rakyat biasa. Dan berikut ini adalah respon saya terhadap pertanyaan sebelumnya. Menjelang akhir tahun 2022, banyak berita-berita lalu lalang mengenai terancamnya perekonomian dunia atau secara global. Banyak dari beberapa pakar atau mereka yang berkecimpung dalam prediksi ekonomi menyebut sebagai resesi. Apa sih resesi itu? Resesi bisa dibilang sebagai kemerosotan atau penurunan dalam perekonomian yang umumnya terjadi selama lebih dari 3 bulan. Nah, statement ini memang baru dugaan, namun dugaan tersebut diperkuat dengan adanya indikasi perlambatan pada 3 ekonomi terbesar dunia. Berita atau isu-isu mengenai kemerosotan ekonomi dunia ini menjadi perbincangan hangat di dunia perekonomian. Beberapa penyebab penurunan ekonomi dunia ini adalah inflasi yang terus meningkat, perang Rusia-Ukraina, terganggunya rantai pasokan, juga kenaikan suku bunga. Inflasi secara global yang terus meningkat ini juga akan menyebabkan harga barang secara nasional juga meningkat. Melansir ekonomi.business.com, The Fed menaikkan suku bunga Amerika Serikat untuk menghambat inflasi. Pun beberapa negara lain ikut menaikkan suku bunga mereka. Mengenai hal tersebut, saya berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan nilai rupiah terhadap dolar melemah dan berdampak pada harga komoditas impor yang meningkat. Di sisi lain, melansir pada siaran pers 6 Desember 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, inflasi di Indonesia ini diperkirakan akan terkendali dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan akan lebih baik dari outlook perekonomian global tahun 2023. Jadi menurut pendapat saya mengenai kemerosotan perekonomian dunia, khususnya Indonesia di tahun 2023, berdasar pada berita-berita yang sudah ditelaah sebelumnya, menurut saya Indonesia akan ikut terkena dampak meski presentasenya belum diketahui dari penurunan ekonomi global tersebut atau resesi. Meski dampak tersebut tidak akan separah 3 ekonomi besar dunia, namun hubungan Indonesia dengan ketiga negara tersebut akan memberikan efek samping, terutama sebagai negara berkembang. Indonesia bisa dibilang membutuhkan investasi modal, di mana sebagian besar investasi tersebut datang dari negara maju seperti Amerika dan negara-negara besar Eropa lainnya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya tahun 2023 ini, Indonesia akan mengalami penurunan dalam hal investasi modal dari negara asing. Lalu apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Nah, menghadapi isu-isu resesi, meski baru prediksi, namun banyak fakta dan data yang mempertegas kemungkinan tersebut terjadi, terutama kemerosotan ekonomi dunia. Untuk mencegah dampak terburuk terjadi, oleh karena itu menurut pendapat saya pemerintah harus melakukan yang pertama, karena rantai pasokan dapat menyebabkan pelemahan ekonomi, jadi pemerintah harus melakukan kebijakan untuk mengamankan rantai pasokan nasional terutama pangan. Karena akhir-akhir ini cuaca ekstrim melanda beberapa daerah sehingga banyak dari komoditas pangan mengalami gagal panen. Jika ini tidak diatasi dengan baik, maka inflasi nasional akan meningkat yang disebabkan oleh harga pangan yang naik. Lalu yang kedua, mengatasi atau menurunkan angka inflasi nasional secara perlahan dari berbagai sudut ekonomi. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi berjalan. Yang keempat, menggunakan APBN dengan sebijak mungkin untuk sesuatu yang lebih produktif. Jadi APBN ini tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kelima, memperkuat ekonomi dari dalam dengan memberi kesempatan dan dukungan penuh bagi UMKM. Lalu yang keenam, memperkuat kebijakan makroekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan juga real. Lalu yang harus dilakukan masyarakat biasa seperti saya adalah, menanggapi berita mengenai kemerosotan ekonomi dunia, saya sebagai masyarakat biasa berusaha untuk tidak panik khawatir terjadinya kenaikan harga di berbagai sektor ekonomi. Dan saya akan melakukan penghematan pengeluaran atau lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan juga keinginan. Melakukan saving seperti investasi dan mempersiapkan dana darurat.
Selain hal eksternal tersebut, saya sebagai masyarakat biasa akan melakukan pengembangan diri seperti keterampilan, pengetahuan berkaitan dengan ekonomi agar lebih paham nih langkah baik apa yang harusnya dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dalam penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.